Malam ini insya Allah kita akan sedikit melanjutkan dari perjalanan kehidupan beliau, dari kelahiran dan masa kecil Rasulullah SAW. Ada baiknya, selain karena kita berada di malam Jumat, kita juga sedang mengkaji kehidupan Rasulullah. Ada baiknya kita memperbanyak sholawat kepada beliau. Mudah-mudahan setiap sholawat kita diterima oleh Allah dan dibalas 10 kali lipat. Seperti yang disampaikan, disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyra." Siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan membalasnya 10 kali. Di riwayat yang lain, ketika kita bersalawat, maka malaikat akan mengembalikan ruh kepada Rasulullah untuk menjawab salam kita. Ya Rasulullah, ada salam dari Fulan bin Fulan. Semoga nama kita dikenal oleh Rasulullah dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Di pertemuan sebelumnya kita sampaikan bahwa di dalam Al-Quran, setiap kali Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita tentang cahaya matahari, Allah menggunakan kalimat siraja. Sementara kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sifat untuk cahaya rembulan, Allah menggunakan sifat kata munira. Seperti dalam surat Al-Furqan misalkan, Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Maha suci Allah yang telah menjadikan di langit gugusan bintang dan menjadikan di langit matahari dan menjadikan di langit rembulan. Buruja, siraja, munira. Buruja gugusan bintang, siraja matahari, munira rembulan. Dibedakan oleh Allah antara matahari dengan rembulan karena kita bisa merasakan sendiri perbedaan antara karakter cahaya matahari dan karakter cahaya bulan. Siraja, munira. Tapi saat Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita tentang karakter cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menggunakan dua-duanya. Dalam surat Al-Ahzab, "Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira." Wahai Nabi, kami mengutus engkau sebagai saksi yang memberi kabar gembira dan memberikan peringatan. Kami mengutus engkau sebagai seorang dai yang sirajan munira, cahayanya sekuat cahaya matahari dan lembutnya selembut cahaya rembulan. Kalau matahari bersinar di siang hari, kalau rembulan terang di malam hari, maka Rasulullah siang malam. Rasulullah menjadi cahaya untuk kita bukan hanya di siang saja, siang malam, sirajan munira. Kemudian di pertemuan sebelumnya kita juga sedikit sampaikan kenapa Rasulullah lahir, apa hikmah di balik kelahiran Rasulullah di pertengahan bulan di pagi hari. Yang masyhur beliau dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal, meskipun di beberapa buku kitab sirah disebutkan bahwa ada yang menyebut Rasulullah lahir tanggal 9 Rabiul Awal. Hanya yang masyhur tetap 12 Rabiul Awal. Semua sepakat Rasulullah lahir tahun gajah. Semua sepakat Rasulullah lahir bulan Rabiul Awal. Semua sepakat Rasulullah lahir hari Senin.
Semua sepakat Rasulullah lahir pagi hari saat matahari terbit, tapi ada sedikit perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 9. Hanya yang masyhur 12. Kalau meninggal semua sepakat Rasulullah meninggal 12 Rabiul Awal. Apa hikmah dibalik kelahiran Rasulullah pertengahan bulan dan di pagi hari? Sirajan munir. Lahir Rasulullah tanggal 12 Rabiul Awal karena malam ketika bulan sempurna, bulan purnama, kita tahu tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulannya. Munirah. Kenapa Rasulullah lahirnya saat matahari terbit? Sirajan. Tidak dilahirkan Rasulullah ketika matahari sedang terik-teriknya, tapi ketika matahari terbit. Matahari terbit, Rasulullah lahir. Karena kelahiran Rasulullah itu seperti sinar matahari fajar yang akan menyingsing, menghilangkan semua gelap gulita di malam hari. Karena selama 500 tahun kurang lebih umat manusia tidak dibimbing Nabi. 500 tahun umat manusia kehilangan sosok Nabi. Nabi Isa alaihi salam diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nabi yang membimbing umat manusia saat itu. Berbeda dengan umat-umat sebelumnya, setiap kali nabi akan meninggal sudah ada nabi pengganti. Nabi Ibrahim belum meninggal sudah ada Nabi Ishak. Nabi Ishak belum meninggal sudah ada Nabi Yakub. Nabi Yakub belum meninggal sudah ada Nabi Yusuf. Nabi Daud belum meninggal sudah ada Nabi Sulaiman. Nabi Zakaria belum meninggal sudah ada Nabi Yahya. Terus begitu. Umat manusia selalu dibimbing oleh Nabi. Tapi sejak zaman Nabi Isa, Nabi terakhir sebelum Rasulullah, 500-an tahun umat manusia tidak dibimbing Nabi, maka semua gelap. Gelap karena tidak ada yang membimbing manusia. Lahirnya Rasulullah, terbitnya matahari, isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Sirajan munira. Lahir kemudian diberi nama, sang kakek memberi nama Muhammad, yang terpuji. Ini bahasan kita di pertemuan sebelumnya. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan tentang masa kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kebiasaan orang-orang Quraisy, mereka menyusukan, bukan berarti susukan, menitipkan anaknya ke ibu susu. Menyusukan, kalau menyusui sendiri, menyusukan, menitipkan anaknya ke ibu susu yang biasanya datang dari pedesaan, biasanya datang dari kabilah yang sudah dikenal pekerjaannya sebagai ibu susu. Kabilah yang dikenal oleh orang Quraisy untuk menyusui anak-anak mereka namanya kabilah Sa'ad, kabilah Bani Sa'ad. Datang perempuan-perempuan dari kabilah Bani Sa'ad ke kota Mekah, dari pedalaman ke kota Mekah, mencari bayi yang bisa disusui. Pekerjaannya memang mencari bayi susu, kemudian dapat upah dari menyusui. Datang beberapa perempuan dari kabilah Bani Sa'ad ke kota Mekah, dan ada seorang wanita naik keledai, keledainya lemah, sakit-sakitan, lambat. Sementara wanita-wanita yang lain datang ke Mekah cepat. Siapa yang cepat datang duluan, dia bisa bebas pilih. Karena setiap ibu susu itu pengen dapat bayi dari keluarga yang kaya raya. Dipilih. Kalau keluarganya kaya, mungkin orang tuanya bisa ngasih bonus, hadiah, upah yang lebih gede dan seterusnya. Sementara perempuan tua ini, wanita yang sepuh ini, naik keledai yang sudah tua, lemas, lambat, sakit-sakitan. Yang lain sudah datang ke Mekah, sudah pilih-pilih, ketok satu pintu, ada bayi yang mau disusui, oh ada, oke, diambil. Ada bayi yang mau disusui, oh ada, diambil. Setiap ibu susu ketok ke rumah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, punten, mangga manawi aya nu bade disusui. Nah, ceritanya bisa bahasa Sunda lah. Oh, ada
Tapi mohon maaf, ini anak yatim, bapaknya sudah meninggal. Mohon mangga atuh hatur nuhun. Mungkin euih deui ka dieu. Kalau nggak ketemu bayi yang lain, nanti saya balik lagi ke sini. Persis kalau kita nawar barang kemahalan, kayak insya Allah ka dieu deui lah, bener mutar heula. Pergi lagi. Setiap bayi yang datang ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang bayi selalu tolong, oh ya mangga nantilah. Semua menolak bayi ini karena yatim. Siapa yang bakal ngasih upah? Kalaupun ibunya, ya sebesar apa sih ibunya kalau bisa ngasih upah? Semua menjauhi, semua menjauhi. Makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling istimewa, ternyata masa kecilnya banyak dijauhi oleh wanita-wanita. Apa hikmahnya buat kita? Kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala mempergilirkan masa, mempergilirkan kesempatan. Mungkin sekarang kita nggak dipandang oleh manusia, kita dijauhi oleh manusia, kita disepelekan oleh manusia. Datangnya tidak ditunggu-tunggu, perginya juga tidak ditangisi, hadirnya juga tidak diperhatikan. Kalau melamar juga ditolak, kalau minta izin juga tidak diizinkan. Persis seperti yang digambarkan oleh Rasulullah ketika bercerita tentang sosok yang bernama Wais Al-Qarni. Nggak ada yang mau memperdulikan, cuek semuanya. Oh nggak, terima kasih. Terima kasih. Yatim, oh nggak, terima kasih. Diabaikan. Apa hikmahnya kisah perjalanan hidup Rasulullah di masa kecil diabaikan oleh banyak orang. Tapi setelah jadi Nabi, oh semuanya datang. Ini saudara saya, ini saudara saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya Asmaul Husna Al-Mudabbir, yang mengatur segala urusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya Asmaul Husna Ar-Rafi', Al-Khafid, Al-Mu'izz, Al-Mudzil. Kadang seseorang itu dianggap oleh orang lain, ini gak ada harganya, gak ada nilainya. Ayeuna sekarang. Tapi yang namanya hari selalu diputar oleh Allah. Kadang di atas, kadang di bawah. Terus watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari kami pergilirkan. Sekarang di atas, nanti turun di bawah. Kenapa Allah putarkan? Kenapa tidak flat? Kenapa hidup tidak dibuat datar saja? Bosan mungkin. Yang jomblo terus ngejomblo, yang single terus single, dan seterusnya. Satu, bosan. Yang kedua, Allah ingin yang sedang di bawah jangan putus asa, yang sedang di atas jangan jumawa. Karena kalau sudah di atas, apalagi sampai puncaknya, berarti detik-detik dia akan jatuh ke bawah. Yang sedang di bawah, apalagi di lembahnya, detik-detik Allah akan mengangkat ke atas terus begitu. Yang di atas jangan jumawa, yang di bawah jangan putus asa, karena semua akan dipergilirkan oleh Allah. Hari ini mungkin kita nggak dianggap oleh orang. Siapa yang tahu 10-20 tahun ke depan mungkin kita sudah di dalam kuburan. Katanya gitu. Hari ini mungkin kita nggak dianggap, wallahu a'lam bishawab. 10-20 tahun ke depan boleh jadi mungkin orang yang datang ke kita. Yusuf alaihissalam, masa kecil dilempar oleh saudaranya, lu ke sumur, diketawai, haha, syukuri, wek door. Gara-gara kamu kita jadi kehilangan kasih sayang ayah. Dilempar, diangkat dari sumur, dijual jadi budak. Datang ke Mesir jadi budak. Sampai Mesir dirawat oleh ibu angkat, digoda ku ibu angkat. Menolak godaan ibu angkat, dipenjara. Nggak dianggap lah budak, ya penjarakan weh, penjara. Tapi apa yang terjadi kalau Allah sudah punya kemauan, kalau Allah sudah ada kehendak, maka yang tadinya di bawah itu diangkat oleh Allah ke atas. Yang tadinya melemparkan ke dalam sumur, mereka yang datang minta-minta dengan tangan menengadah, Tuan Perdana Menteri, tolong kami datang dengan barang, ji'na bi bidha'atin muzjah fa'awfi lana al-kail, dalam surat Yusuf.
Tuhan, kami datang dengan barang yang sederhana, tolong berikan barter yang lebih baik Tuhan, kami kelaparan. Sekarang mereka di dalam sumur, Yusuf di atas langit. Kemarin mereka di atas sumur, Yusuf di bawah. Nabi Yusuf di bawah sumur. Sekarang Nabi Yusuf di langit, mereka di dalam sumur mengemis, Tuhan, minta tolong. Baru saat itu Nabi Yusuf nanya, kalian ingat madza fa'altum bi Yusuf? Kalian ingat apa yang dilakukan kepada Yusuf? Kehela. Kenapa Perdana Menteri tahu masa lalu kita dan tahu dengan nama Yusuf? Kata mereka, a'anta Yusuf? Manawi Perdana Menteri teh Yusuf? Kata Nabi Yusuf, ana Yusuf. Saya Yusuf. Wa hadza akhi, dan ini saudara saya. Qad mannallahu alaina. Allah sudah memberikan karunia-Nya untuk kami berdua. Yang satu di bawah, yang satu di atas. Puas kalau kita jadi di posisi Nabi Yusuf, puas tak ngekayak nate. Nah, apa ngekayak bahasa Indonesianya? Kalau kita pakai emosi, tak puasnya jejak nate puas. Kalau Allah punya kehendak, yang tadinya di bawah bisa di atas, yang tadinya di atas bisa di bawah. Abu Jahal merendah-rendahkan Rasulullah, menghinakan Rasulullah. Setelah perang Badar, dilempar ke dalam sumur, Rasulullah ada di atas, Abu Jahal di dalam sumur. Kata Rasulullah, awajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Wahai orang-orang Quraisy yang meninggal, awajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Kalian sudah dapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kalian? Tuhan kalian menjanjikan neraka kalau kalian kufur. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, engkau ngobrol dengan para mayit, emang mereka bisa mendengar ya Rasulullah? Kata Rasulullah, mereka lebih bisa mendengar daripada kalian, hanya mereka tidak bisa menjawab. Alhamdulillah, untung tidak bisa menjawab. Kalau bisa menjawab, kita mau ziarah kubur dengan Assalamualaikum ya ahlad diyar. Waalaikumsalam. Mereka bisa mendengar lebih daripada kalian, tapi mereka tidak bisa menjawab. Rasulullah sekarang ada di atas, mereka sekarang ada di bawah. Saat Fathu Mekah, 13 tahun Rasulullah di kota Mekah, ditekan. Tapi setelah Rasulullah datang ke Mekah sebagai pemenang, kata Rasulullah, menurut kalian apa yang akan saya lakukan pada kalian? Ma tarawna anni fa'ilun bikum? Ini sudah di atas. Orang Quraisy ngereluh kayak begini. 13 tahun Rasulullah ditekan, sekarang Rasulullah jadi pemenang. Allah mempergilirkan. Intinya Allah mempergilirkan. Jangan putus asa kalau posisi kita sekarang sedang di bawah. Karena makin di bawah, makin dekat waktunya Allah mengangkat kita ke atas. Insya Allah. Silakan. Semua ibu susu setiap kali datang, oh yatim, enggak, terima kasih. Oh yatim, enggak. Tolong bayangkan perasaan ibu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anaki, dari teuing karunya ya. Sejak kecil banyak dijauhi oleh orang-orang. Gak ada yang mau datang. Meskipun kalau pamannya senang, kalau kakeknya senang, tapi yang datang, oh enggak, terima kasih. Ada wanita yang datang, namanya Halimah. Sebelum Siti Halimah ini masuk ke atau mengetuk pintu rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada asistennya Abu Lahab, namanya Thuwaibah, yang kemudian menyusui Rasulullah. Ibu susu pertama Rasulullah namanya Thuwaibah, dan Thuwaibah ini juga yang menyusui Hamzah memang pamannya Rasulullah, tapi Hamzah kakak sesusuannya Rasulullah. Hamzah juga sepupunya Rasulullah. Bingung pasti. Kenapa? Abdul Muttalib menikah dengan sepupunya Siti Aminah. Abdul Muttalib punya anak Abdullah punya istri namanya Aminah.
Aminah punya sepupu namanya Halah. Halah dinikahi oleh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib dengan Halah punya anak namanya Hamzah. Kebayang pohon nasabnya. Abdul Muttalib punya anak namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Muhammad. Abdul Muttalib punya anak namanya Abdullah. Abdul Muttalib punya mantu namanya Aminah. Aminah itu mantunya Abdul Muttalib. Aminah punya sepupu namanya Halah. Nah, Abdul Muttalib menikah dengan sepupu dari mantunya namanya Halah. Nah, lahirlah laki-laki namanya Hamzah. Sehingga jarak Hamzah dengan Rasulullah itu dekat. Makanya Hamzah sangat sayang ke Rasulullah, selain karena kakeknya sama atau sama-sama keturunan Abdul Muttalib, dan juga ibunya dekat. Halah itu sepupunya Siti Aminah. Ala kulli hal, Thuwaibah ibu susu pertama Rasulullah. Datang Halimah terlambat, ketok satu pintu. Punten, ada bayi. Oh, sudah ada yang ngambil. Oh, mohon mangga atur. Ketok satu pintu lagi. Permisi, ada bayi yang mau disusui. Oh, sudah ada yang ngambil. Terus begitu. Sampai akhirnya datang ke rumah Rasulullah. Ada bayi. Ada. Tapi yatim. Oh, ya, mangga kayak ramilarian deh. Selalu seperti itu. Kekasih kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat bayinya, enggak, terima kasih banyak, dijauhi karena yatimnya tadi. Sampai akhirnya keliling Siti Halimah, ternyata semua bayi itu sudah diambil. Kata Siti Halimah, saya tidak suka kalau balik ke kampung halaman tanpa membawa bayi. Tapi nggak ada lagi bayi yang tersisa kecuali bayi yatim tadi. Ya sudah, ambil saja, kata sang suami namanya Haris. Mudah-mudahan bayi yatim itu membawa keberkahan. Diambil. Punten, iya kumaha jantan, mohon jantan dicana. Awalnya sekali lagi, awalnya Siti Halimah sendiri yang cerita. Awalnya Siti Halimah mengambil bayi Rasulullah itu dalam kondisi terpaksa, karena tidak ada bayi lagi yang lain. Tapi seringkali Allah memberikan kebaikan meskipun kitanya terpaksa menerimanya. Seringkali Allah menyimpan kebaikan di balik sebuah keburukan. Apa keburukan yang didapatkan oleh Halimah? Terlambat. Seringkali terlambat itulah, terlambat datang ke satu lokasi seringkali mendatangkan keberkahan. Seringkali musibah terlambat, musibah keledainya yang sakit, ternyata keterlambatan dan sakitnya keledai itu yang mendatangkan keberkahan. Karena kalau keledainya tidak sakit, mungkin yang didapat oleh Siti Halimah bayi yang lain. Tapi Allah sudah mengatur, Al-Mudabbir yang mengatur semua urusan, dengan lambat ketemu dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering saya menyebut cerita ini karena ini hikmah yang luar biasa. Satu-satunya penumpang Lion Air JT610 yang selamat, calon penumpang Lion Air yang selamat, siapa namanya? Pak Sony Setiawan. Jauh pisan. Sony Setiawan, betul. Orang Bandung, Sony Setiawan berangkat dari Bandung, kena macet, terlambat, kena macet di Jakarta Cikampek, datang ke Cengkareng, terlambat. Gate sudah ditutup, pesawat sudah take off, tiket hangus. Musibah bukan? Musibah. Tapi seringkali di balik musibah Allah menyimpan kebaikan. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian membenci satu peristiwa, tapi di balik peristiwa yang kalian tidak suka, Allah menyimpan kebaikan. Awalnya memang gara-gara macet. Tapi setelah itu ada berita, pemirsa, kami informasikan terjadi kecelakaan.
berdasarkan info yang kami himpun, kecelakaan ini di jalan tol. Kami laporkan 1 orang meninggal di tempat, 2 luka berat, 3 luka ringan, 4 sehat, 5 sempurna. Berita yang kedua, pesawat Lion Air dengan kode penerbangan CT610 hilang kontak. CT610, pesawat saya. Lama-lama dapat informasi pesawatnya hilang, celaka. Alhamdulillah. Untung terlambat. Sama kisahnya seperti kisah Siti Halimah yang akhirnya merasakan keberkahan gara-gara keledainya terlambat. Gara-gara keledainya sakit terlambat, tapi sudah diatur oleh Allah. Caranya dengan dibuat sakit dulu, karena kalau dibuat sehat dapatnya bayi yang lain. Tapi karena dibuat terlambat dapatnya bayi yang yatim, bayi Muhammad. Meskipun awalnya tidak suka. Allah kalau sudah ngasih rizki ditolak-tolak oleh kita juga bakal didedetkeun ku Allah teh. Kita rizki dirinya alim ya Allah. Teh rizki alim ya Allah. Kalau sudah rizki, kalau sudah ketentuan Allah, kitanya nggak suka juga bakal dikasih. Alim ya Allah, alim samiliar. Iya samiliar, alim ya Allah. Yang 100. Kalau sudah rizki, kitanya tidak suka juga bakal didedet-dedet. Pulang. Halimah dengan keledainya, yang lain sudah berjalan duluan di depan. Halimah karena sakit, karena terlambat, bawa bayi Muhammad, dan kita tahu ibu susu itu pasti karena sudah melahirkan. Nggak ada ceritanya orang bisa menyusui kalau dia nggak punya bayi. Nah, ibu-ibu yang paham lah. Nggak akan keluar ASI kalau dia tidak melahirkan. Yang melahirkan juga kadang tidak keluar ASInya. Sudah melahirkan, Halimah punya bayi sendiri. Kata Halimah, perjalanan dari kabilah Sa'ad ke kota Mekah, bayinya itu susah, nggak mau nyusu, rewel, ASInya nggak mau keluar. Tapi setelah saya mengambil bayi Muhammad, anaknya Halimah itu mau nyusu, Rasulullah juga mau nyusu, dan ASI yang keluar jadi banyak. Awalnya mungkin biasalah, ini mungkin perubahan cuaca dan seterusnya. Tidak disadari kalau bayi yang dipegang oleh Halimah adalah bayi yang penuh dengan keberkahan. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.